أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmatnya yang masih dilimpahkan kepada kita semuanya. Kita masih diberi kesempatan untuk mengisi hidup kita, mengisi sisa umur kita di bulan yang mulia ini. Semoga apa yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah SWT dan dibalas dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sebelum kita berbuka atau dalam mengisi waktu yang mulia ini, waktu yang barokah ini, insyaallah kita di sini akan menyampaikan hadis sulasiat. Sulasiat dalam matan yaitu 3 jenis, 3 macam seseorang yang Rasulullah SAW kabarkan orang tersebut tercela atau orang tersebut terhina. Harapannya kita bisa selamat dan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin. Kita ambil dari kitab Sulasiat Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Mahir Mihran Usman hafizahullah ta'ala. Kita mengambil hadis yang 102 dari kitab Sulasiat, yang mana di dalamnya berkaitan dengan bulan Ramadan atau bulan yang sedang kita jalani saat ini, yang sedang kita lewati, yang kita sudah memasuki 10 akhirnya, yang mana di situ Rasulullah SAW kabarkan adanya malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Qala al-ma'alif rahimani wa rahimakumullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin ini adalah sebuah ungkapan bahasa Arab. Jadi artinya yaitu seseorang itu tercela atau seorang itu terhina. Terhinalah seorang ini, atau kalau dibahasakan secara perkata, yaitu seseorang itu terjatuh dan wajahnya tersungkur ke tanah. Jadi yang jatuh pertama itu wajahnya dulu. Dan ini dalam istilah Arab adalah kondisi yang menghinakan, kondisi seorang yang buruk. Jadi seorang itu terhina. Yang pertama yaitu dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Seseorang yang Rasulullah SAW kabarkan terhina atau tercela, yaitu dzukirtu indahu, namaku disebut, yaitu nama Rasulullah SAW disebut di sisinya, tidak dalam majelis atau di sampingnya secara langsung di luar majelis. Falam yusalli alayya, dan orang tersebut tidak mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kondisi orang yang tercela yang pertama. Kemudian yang kedua, raghima anfu rajulin. Seseorang ini tercela kapan? Dakhala alaihi Ramadan, dia masuk ke dalam Ramadan, sumang salakha, kemudian bulan Ramadan berlalu, qabla an yughfaralah,
bulan Ramadan berlalu sedangkan dosa-dosanya belum terampuni. Kondisi yang kedua yaitu seseorang yang dia masuk dalam bulan Ramadan, Allah beri kesempatan untuk berRamadan, namun Ramadan berlalu sedangkan dosa-dosanya belum terampuni. Kemudian yang ketiga, waraghima anfu rajulin, dan seorang itu tercela, terhina apabila adraka indahu abawahul kibara, yang mana kedua orang tuanya telah memasuki usia senja atau kedua orang tuanya telah sepuh. Kemudian falam yudkhilahul jannah, namun kondisi tersebut tidak menjadikannya masuk surga. Artinya anak tersebut dengan kondisi seseorang, kondisi orang tuanya, kedua orang tuanya atau salah satunya tersebut tidak menjadikan perantara untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini tiga kondisi seseorang yang tercela. Yang pertama yaitu tadi seseorang yang nama Rasulullah SAW disebut namun tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua seorang yang memasuki bulan Ramadan dan bulan Ramadan berlalu hingga selesai namun dosa-dosanya belum terampuni. Dan yang ketiga yaitu seseorang yang kedua orang tuanya telah sepuh, telah memasuki masa senja, namun tidak dijadikannya perantara untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif hafizahullah juga menyebutkan hadis lain yang isinya sama, yaitu tiga orang, kondisi orang tersebut namun berbeda dari sisi rawinya dan juga konteksnya. Hadis yang kedua yaitu dari Adi bin Ka'b bin Hujrah, dari Ka'b bin Hujrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhdurul mimbar, hadirkan untukku mimbar. Rasulullah SAW minta para sahabat untuk menghadirkan mimbar atau mengambilkan sebuah mimbar. Fahadorna, maka sahabat mengambilkan. Falam martaqo darajatan qala amin. Kemudian setelah mimbar itu dihadirkan, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah naik ke dalam Rasulullah naik ke tangga yang pertama. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Fala martaqo daraja asaniyah. Kemudian beliau melanjutkan lagi naik ke tangga yang kedua. Kemudian apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan? Sama, beliau mengatakan amin. Fala martaqo daraja asalisah. Kemudian selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan naik ke tangga yang ketiga. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda amin. Sama. Jadi beliau suruh meminta para sahabat menghadirkan sebuah mimbar. Setelah mimbar dihadirkan, beliau naik ke mimbar dan mengatakan amin. Kemudian naik ke tangga kedua, beliau juga menyampaikan amin. Dan begitu seterusnya sampai tangga yang ketiga, beliau juga menyampaikan amin. Falamma nazala kunna, kemudian beliau turun. Setelah beliau turun, kunna, kami bertanya, para sahabat berkata kepada Rasulullah atau bertanya, heran, merasa keheranan apa yang dilakukan Rasulullah tersebut. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad sami'na minkal yaum syai'an. Wahai Rasulullah, pada hari ini atau saat ini kami telah mendengar dari engkau, yaitu mendengar
Beliau mengucapkan 3 kali amin, amin. Ma kunna nasma'uhu, yang mana kami belum pernah mendengarnya. Jadi sahabat merasa keheranan, kenapa Rasulullah naik mimbar dan mengatakan amin, kemudian naik lagi mengatakan amin, sehingga 3 kali. Jadi sahabat pun merasa keheranan, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Qala, Rasulullah SAW bersabda menjawab pertanyaan dari para sahabat, Inna Jibril alaihissalam, sesungguhnya Jibril alaihissalam aradali, datang kepadaku. Jadi Jibril datang kepada Rasulullah SAW, faqala, dan mengatakan. Jadi Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, apa yang dikatakan? Yang pertama yaitu Jibril menyampaikan 3 hal. Hal yang pertama, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfarlah. Ini yang Jibril sampaikan pertama. Hal pertama yang disampaikan pada Rasulullah SAW, yang mana itu adalah sebuah doa. Jibril berdoa, apa doanya? Semoga jauh dari rahmat Allah. Siapakah yang didoakan buruk tersebut oleh Jibril? Yaitu man adraka Ramadan, siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, falam yughfarlah, dan dia dosa-dosanya belum diampuni. Ini doa Jibril alaihissalam yang mana diampuni oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau naik mimbar pertama, tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Jadi yang diamini oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu doa Jibril tentang hal ini. Yang pertama yaitu orang yang mendapatkan bulan Ramadan, masuki bulan Ramadan, dan bulan Ramadan berlalu, namun dosa-dosanya belum terampuni, sehingga Rasulullah SAW mengamini doa tersebut. Kemudian hal yang kedua yang disampaikan oleh Jibril, yang itu merupakan doa malaikat Jibril alaihissalam, yaitu ba'uda man dzukirtu indahu falam yusalli alaik. Semoga jauh dari rahmat Allah siapa yang dzukirtu indah, yang mana namaku disebut sedangkan tidak mau bersolawat kepadaku. Itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, man dzukirat indahu falam yusalli alaik, yang mana nama Rasulullah SAW disebut di sisinya dan tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jibril mendoakan semoga orang tersebut jauh dari rahmat Allah. Jadi sama aja, orang kalau jauh dari rahmat Allah sama aja celaka, karena apa artinya jika Allah tidak merahmati seorang tersebut. Jadi ini ya sama dengan hadis yang pertama kali kita bacakan tadi, seorang didoakan oleh malaikat Jibril celaka atau jauh dari rahmat Allah, yang mana yang pertama tadi seorang yang melewati Ramadan, memasuki bulan Ramadan namun dosanya belum terampuni. Kemudian doa yang kedua atau yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam, seorang yang didoakan agar jauh dari rahmat Allah, yaitu yang nama Rasulullah SAW disebutkan namun tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Fakultu amin. Kemudian Rasulullah SAW mengamini doa tersebut. Lalu yang ketiga, raqaitu salisah, yaitu Rasulullah ketika naik mimbar ketiga, qala, ketika Rasulullah naik mimbar ketiga, Jibril alaihissalam berdoa lagi atau menyampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau berdoa, ba'uda man adraka abawaihil kibara indahu au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah, yaitu semoga jauh dari rahmat Allah siapa man adraka abawaihil kibara, seseorang yang kedua orang tuanya
telah mencapai waktu senja atau kedua orang tuanya telah memasuki masa sepuh indahu di sisinya, au ahaduhuma atau salah satunya, atau ibunya atau bapaknya, falam yudakhilahul jannah, dan tidak menjadikannya masuk surga, tidak menjadikan perantara untuk masuk surga. Qultu amin, dan Rasulullah SAW mengamini doa tersebut. Rawahul Hakim. Ini dua hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW secara langsung menyampaikan 3 kondisi orang yang tercela atau terhina. Kemudian dalam hadis kedua, redaksinya yaitu malaikat Jibril, doa dari malaikat Jibril tentang 3 orang yang sama kondisinya, yang diamini oleh Rasulullah SAW. Yang berdoa adalah makhluk yang mulia, makhluk langit yang paling mulia, dan yang mengamini adalah makhluk bumi yang paling mulia. Jadi ya sangat besar kemungkinan untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tidak masuk di dalam 3 golongan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mari kita baca apa yang disampaikan atau ya sarah dari hadis tersebut. Qala al-mu'allif hafizahullah taala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. Yaitu kondisi yang kita sampaikan yang pertama yaitu rajulun adraka Ramadan falam yukfarlah, seseorang yang masuki Ramadan, melewati Ramadan berlalu dan dosa-dosanya belum terampuni. Wa dzalika likasrati ma yaghfirullahu li'ibadihi fi Ramadan. Kenapa orang ini termasuk dalam orang yang tercela? Yaitu salah satu alasannya dikarenakan banyaknya ampunan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Jadi Allah memberikan ampunan yang banyak, menghapus dosa-dosa hamba-hambanya, sedangkan hamba ini tidak mendapatkannya, tidak kebagian. Padahal Allah memberikan banyak, Allah mengampuni dosa-dosa para hamba, namun hamba ini tidak mendapatkannya. Wa iyadu billah. Wa ta'ammal hadhil ahadis. Mari kita perhatikan hadis-hadis berikut yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang sudah sering kita dengarkan, kita pelajari. Qala Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa balasan yang Allah Ta'ala berikan? Yaitu diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena hanya mengharap pahala dari Allah atau murni ikhlas hanya untuk Allah, maka balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ini ampunan yang Allah Ta'ala berikan pertama itu kepada seorang yang berpuasa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian selanjutnya waqala, dan Rasulullah SAW juga bersabda, man qama Ramadhana, barang siapa yang qiyam Ramadan, melaksanakan qiyam Ramadan karena iman wahtisaban, karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah. Apa balasan dari Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Balasannya masih sama, yaitu 2 amalan yang berbeda. Allah memberikan balasannya yaitu ampunan dosa. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Rawahul Bukhari. Dan yang ketiga, waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri, barang siapa yang qiyam lailatul qadar, mengisi lailatul qadar dengan amal soleh atau dengan sholat. Kenapa? Alasannya apa? Imanan wahtisaban, karena iman wahtisaban hanya mengharap pahala dari Allah, berharap kepada Allah. Apa balasannya? Balasannya masih sama, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini 3 keutamaan yang ada di bulan Ramadan, yang mana ini bukan berarti batasan. Jadi yang mu'alif sebutkan di sini, penulis sebutkan di sini ada 3 kondisi seorang, 3 amalan yang itu menjadikan perantara untuk mendapatkan ampunan Allah, agar Allah menghapus dosa-dosanya. Ini 3 amalan, 3 jenis. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua qiyam Ramadan, yang ketiga lebih khusus lagi yaitu qiyam Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Allah berikan balasan ampunan dosa. Nah, kok ada orang yang belum mendapatkan ampunan, dan semoga kita tidak masuk dalamnya. Nah, makanya Rasulullah menyampaikan bahwa orang itu tercela. Ya, begitu banyaknya ampunan yang Allah berikan, itu banyaknya tawaran dari Allah agar mendapatkan ampunan. Ternyata orang ini tidak kebagian, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga Rasulullah SAW, sebagaimana kita baca tadi dalam hadis di atas, orang itu tercela atau terhina karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Kemudian mu'alif hafizahullah taala juga menyampaikan di sini, memasukkan hadis, namun hadisnya di sini hadis yang lemah dan juga hadis yang dhaif. Wal hadisul mutadawil fi awsati katsir minan nas, yaitu beliau mu'alif hafizahullah taala menyampaikan di sini hadis yang populer di masyarakat, namun hadis itu lemah, ya. Hadis itu di sini dhaif, hadisnya dhaif namun populer di masyarakat. Apa bunyinya? Ramadan awaluhu rahmah. Ramadan awalnya adalah rahmat, wa awsatuhu, dan pertengahannya maghfirah, ampunan, wa akhiruhu itqu minan nar, dan akhirannya adalah pembebasan dari neraka. La yasihu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini dijelaskan oleh mu'alif bahwa hadis ini tidak sahih. Tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya hadis ini sudah populer di masyarakat sebagaimana disampaikan oleh mu'alif di sini. Kemudian juga disebutkan di sini hadis yang dhaif, yaitu awalu syahri Ramadan rahmah, awal dari bulan Ramadan adalah rahmah, wa awsatuhu, dan pertengahannya maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Wa qala fi ahlul ilm, dan tentang hadis ini para ahli ilmu mengatakan matruk, hadis yang ditinggalkan. Wa kadzalika dhaif, jadi hadis ini juga dhaif. Kenapa kalau hadis ini dhaif? Di sini dijelaskan oleh mu'alif, li'anna Ramadan kullahu rahmah, karena Ramadan itu semuanya rahmat, mau di awalnya, mau di tengahnya, maupun di akhirannya, semuanya itu adalah rahmah. Wa kulluhu maghfirah, dan semuanya juga ampunan. Jadi ampunan yang Allah SWT berikan tidak hanya di awal Ramadan, tidak hanya di pertengahan Ramadan, tidak hanya di akhiran Ramadan. Di sini mu'alif hafizahullah taala menyampaikan bahwa kulluhu maghfirah, jadi semuanya ada pengampunan dosa. Wa kullahu itqu minan nar, dan semuanya keseluruhan dari bulan Ramadan itu adalah pembebasan dari neraka. Jadi pembebasan dari neraka tidak hanya di awal bulan Ramadan saja sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, namun hadis tersebut dhaif. Namun di sini dijelaskan oleh mu'alif bahwa pembebasan dari neraka dan juga rahmah dan juga ampunan itu di seluruh dari bulan Ramadan, mau di awal, juga di tengahnya, juga di akhirnya. Wa yu'ayyidu hadza hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menguatkan ini, yang menguatkan bahwa bulan Ramadan adalah pertengahannya rahmah, awalannya pun rahmah, dan akhirnya juga rahmah. Awalannya juga pengampunan dosa, pertengahannya juga pengampunan dosa, akhirnya pun juga ada pengampunan dosa. Ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awalu lailatin
min syahri Ramadan, apabila datang malam pertama dari bulan Ramadan, sufidati syayatin, setan-setan dibelenggu, wa maradatul zin, dan para pembesar-pembesar jin, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, falam yuftah minha babun, dan tidak dibuka satu pintu pun dari neraka tersebut, wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga, falam yughlaq minha babun, dan tidak ditutup satu pintu pun dari pintu surga tersebut, wa yunadil munadi, dan berseru seorang yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai seseorang yang menginginkan kebaikan, ambillah, wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai seseorang yang menginginkan keburukan, aqsir, berhentilah. Walillahi utaqa'u binan nar. Dan ini yang membantah hadis-hadis dhaif tadi. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba utaqa'u minan nar, yang dibebaskan dari neraka. Jadi ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari api neraka, dia diampuni dosa-dosanya. Wa dzalika, dan itu pembebasan dari neraka itu, kullu lailatin, setiap malamnya. Jadi setiap malam Ramadan. Jadi bukan hanya di awalnya, pertengahannya, akhirannya saja. Jadi pengampunan dosa atau pembebasan dari neraka ini Allah berikan pada hamba-hambanya di setiap malamnya. Semoga kita masuk dalam hamba-hamba yang Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, begitu besarnya ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu setiap malamnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Allah memberikan ampunan setiap malamnya, sehingga Rasulullah sebagaimana yang disampaikan tadi di atas, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa seorang yang tidak mendapatkan ampunan, mereka termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang tercela, orang-orang yang hina. Padahal Allah SWT memberikan ampunan di setiap malamnya. Dan juga tadi hadis yang telah kita baca, seorang yang berpuasa Ramadan, Allah juga berikan balasan ampunan dosa. Seorang yang qiyam Ramadan, Allah berikan balasan diampuni dosa-dosanya. Juga orang yang qiyam Lailatul Qadar, Allah juga berikan balasan ampunan dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mu'alif hafizahullah ta'ala melanjutkan, fahadihi da'watun, maka seruan ini alaman farrata fi Ramadan, bagi orang-orang yang teledor atau orang yang santai-santai di bulan Ramadan, yang bagi sudah seyogianya, seharusnya antahmilana, untuk menjadikan motivasi hadis tersebut, ala ijtihadi fihi, untuk bersungguh-sungguh. Jadi harapan mu'alif di sini yaitu hendaknya seorang itu dengan mengetahui hadis tersebut, banyaknya ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan juga sebuah kecelakaan atau kehinaan kepada orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Semoga dengan mengetahui hal ini menjadikan memotivasi untuk bersemangat bagi seorang, terutama yang sedang melaksanakan ibadah di bulan-bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Li'alla tusibana da'watun hadainil aminain alaihi wassalatu wassalam. Yaitu kenapa kok mu'alif menginginkan supaya memotivasi kita, memotivasi para pembaca, yaitu supaya kita semuanya li'alla tusibana, agar tidak menimpa kita
yaitu doa tadi yang disebutkan dalam salah satu hadis, doa dari dakwatul hadainil aminain, doa dua makhluk yang amanah, paling amanah. Yang pertama yaitu makhluk yang paling amanah, yang paling mulia dari ahli sama, makhluk langit yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, dan yang mengamini adalah Rasulullah SAW, makhluk termulia di bumi. Jadi harapannya kita terhindar dari doa tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini mu'alif juga menyampaikan, inna katsiran minan nasi, sesungguhnya kebanyakan dari manusia, yaj'alu, menjadikan min yaumi saumihi, menjadikan hari-hari dari hari puasanya, yauman lirrahah, yauman lirrahah wa tarkil amal. Jadi kebanyakan manusia menjadikan hari-hari puasanya yauman lirrahah, hari-hari untuk beristirahat dan meninggalkan amal. Ini mu'alif menyampaikan, dan semoga kita tidak masuk dalam hal ini, bahwasanya banyak manusia yang santai-santai, leha-leha di bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan. Akibatnya apa? Fayaqillu intajuhu, karena bersantai-santai, banyak berleha-leha, sehingga amalannya pun, hasilnya pun sedikit juga. Wa tad'afu himmatuh, dan keinginannya juga melemah. Wa takhuru quwwatuhu, kekuatannya juga melemah. Wa tahmili wa tatmahillu azimatah, dan kemampuannya, keinginannya untuk berbuat kebaikan itu juga melemah. Jadi mu'alif menyebutkan bahwa banyak seorang puasa itu mereka menyedikitkan amal, digunakan untuk banyak beristirahat, keinginannya melemah untuk beramal. Wa hadza khata'un, dan ini adalah sesuatu yang salah, ya. Tidak semestinya seorang yang berpuasa itu berleha-leha, meskipun ya kondisi fisiknya lemah, kondisinya fisiknya dalam kondisi berpuasa, ya tidak seharusnya digunakan untuk beristirahat. Meskipun beristirahat pun ya secukupnya, ya tidak berbanyak santai-santai, berleha-leha atau menyedikitkan amal. As-saumu, puasa, yang bagi an yaj'ala, seharusnya menjadikan atau dibawa, puasa tersebut harusnya dibawa ala istihadi, kepada kesungguhan, fit ta'ah, sungguhnya seharusnya dibawa dalam ketaatan. Di saat puasa sudah sesungguhnya dibawa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi apabila kita masuki 10 hari akhir, maka ya mari kita bersama-sama untuk semakin meningkatkan kembali semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, apabila hari kita sudah Allah pilih untuk beriktikaf di masjid, ini merupakan salah satu nikmat besar, ya. Tidak semuanya Allah pilih untuk beriktikaf. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah pilih. Allah dekatkan kita kepada ke tempat yang mulia di bumi ini, yaitu masjid, yang mana di situ banyak kebaikan, banyak amal-amal soleh, banyak taatan. Semoga ya kondisi ini merupakan tanda bahwa Allah menghendaki pada kiri kita sebuah kebaikan, dan semoga kita juga bisa mensyukuri nikmat yang besar ini, tidak menghasilkan supaya ya Allah nanti menambah lagi nikmat yang lainnya, dan juga agar nikmat ini tidak disabot oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian kami lanjutkan apa yang mu'alif hafizahullah ta'ala sampaikan. Itu tentang nasihat dari mu'alif tadi, supaya kita
banyak kebaikan, banyak ketaatan. Jadi beliau hafizahullah taala menyampaikan bahwa banyak manusia itu leha-leha, banyak istirahat, dan yang dinasihatkan supaya kita berbanyak. Tidak harusnya seperti itu seorang puasa, itu seharusnya malah seorang berpuasa itu memperbanyak ketaatan. Jadi di sini mu'allif juga menunjukkan wa idullu lihada salah satu adillah. Disebutkan di sini hadis-hadis yang mendukung. Kenapa kalau kita harus berbuat kebaikan? Kenapa kita harus memperbanyak amal di bulan yang mulia ini? Di sini mu'allif hafizahullah taala menyampaikan 3 adillah, 3 dalil atau 3 dalih kenapa harus bersungguh-sungguh. Al-awwalu, yang pertama yaitu ana abwabal jannah tuftahu fi Ramadan. Bahasanya pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Tidak hanya satu pintu yaitu abwabul jannah. Di sini jamak menunjukkan banyaknya pintu surga yang dibuka. Wa ma'lumun ana babas shaumi ar-rayyan. Dan telah diketahui, telah maklum bahwasanya pintu puasa itu yaitu ar-rayyan. Pintu puasa ar-rayyan. Falimada, maka kenapa tuftahu abwabuha kulluh? Namun kenapa yang dibuka adalah kok semua pintu? Padahal pintu puasa itu yaitu ar-rayyan. Tapi kenapa kok yang dibuka adalah semua pintu? Pintu-pintu banyak yang dibuka, pintu-pintu surga. Allah menyampaikan tadi dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, semuanya dibuka. Padahal ini bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan, dan puasa, pintu puasa itu hanya satu, yaitu ar-rayyan. Namun yang dibuka, kenapa kok banyak pintu? Sekian banyak pintu dibuka semuanya. Lihasi shaimi, yaitu salah satu alasan yang mu'allif sebutkan di sini, alasannya dibuka semua pintu yaitu lihasi as-shaim, untuk memotivasi as-shaim, seseorang yang berpuasa, ala an yu'ammira, agar memakmurkan waktahu, yaitu waktunya, bisyata anwa'it ta'at, dengan macam-macam ketaatan. Jadi salah satu alasan yang mu'allif disebutkan kenapa kok semua pintu dibuka, bukan hanya pintu ar-rayyan aja, padahal kan amalan puasa dan pintu puasa hanyalah ar-rayyan. Salah satu alasannya yaitu untuk memotivasi seorang puasa itu agar tidak hanya mengamalkan puasa saja, jadi supaya untuk menarik ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi tidak hanya puasa kemudian beristirahat, yang penting udah puasa, udah cukup menyibukkan dengan amal itu saja, namun agar menarik dengan amal-amal yang lain seperti sedekah, tilawah Quran, qiyamul lail, dan amal-amal ibadah yang lainnya, ya supaya karena itu banyak pintu surga yang dibuka sehingga supaya menarik, tapi menambah semangatnya para seorang yang berpuasa. Masyaallah muslimin wal muslimat, berhubung waktunya sudah habis dan belum sempat kita bahas, semoga Allah memberikan kesempatan lagi untuk bahas lagi, yaitu kondisi yang kedua dan ketiga, yaitu seorang yang disebut nama Rasulullah SAW namun tidak mau berselawat kepadanya, seorang yang tercela. Kedua, yang ketiga yaitu seorang yang tidak menjadikan kedua orang tuanya masuk surga padahal orang tuanya telah sepuh. Dan semoga kita terhindar dari 3 kondisi orang yang Rasulullah SAW kabarkan tercela ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT, dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah SWT, dan kita dipertemukan dengan malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup dengan doa afdal majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد